Hai teman-teman, selamat pagi, selamat siang, salam kasih untuk kalian semua. Minggu lalu kita udah belajar tentang kitab suci perjanjian lama ya. Sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang kitab suci perjanjian baru. Nah, ini dia. Arti perjanjian baru itu adalah hubungan cinta kasih Allah kepada umat manusia yang percaya kepada Kristus, yang mengaku bahwa Yesuslah penyelamat dunia. Jadi berbeda dengan perjanjian lama yang artinya adalah hubungan perjanjian, maka perjanjian baru ini adalah hubungan cinta kasih Allah. Dan ini Kristus sudah ada ya. Dan kitab suci perjanjian baru itu merupakan kitab iman umat perdana. Yang disebut umat perdana ini adalah jemaat perdana pada saat itu 12 rasul. Nah, teman-teman, kita akan melihat kitab suci perjanjian baru itu dari Injil Markus bab 1 ayat 9-11 tentang Yesus dibaptis oleh Yohanes. Saya yakin kalian sudah pernah sering bahkan ya mendengar kisah tentang ini. Dan saya yakin kan sudah hafal di luar kepala ya. Jadi Bu Deni nggak perlu membacakannya lagi ya. Kalian pasti sudah mengerti dan bisa membuka Alkitab masing-masing. Nah, Bu Deni hanya akan mengupas tuntas tentang apa sih yang ada di dalam ini, di dalam bacaan ini sebenarnya. Nah, ini loh nak. Kisah ini sebenarnya mau mengungkapkan iman umat perdana dan iman pengarang Injil atau Markus sendiri. Bahwa, aduh maaf ya, ini ada gangguan tokek. Yang pertama, Yesus yang sang Mesias itu mau dibaptis seperti orang lain yang datang kepada Yohanes. Itu sebenarnya Yesus menunjukkan kesetiakawanannya kepada manusia. Yesus dibaptis bukan karena Yesus berdosa. Orang lain pada saat itu dibaptis karena mereka berdosa. Mereka ingin menghilangkan dosa-dosa mereka dengan pembaptisan. Tapi Yesus tidak berdosa. Maka pembaptisannya itu adalah bentuk solidarnya. Solidaritasnya terhadap manusia, dia mau senasib dan sependeritaan dengan manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, di situ sebenarnya ada sebuah peristiwa yang sangat mengharukan, di mana Yesus itu merendahkan dirinya sama seperti manusia lain. Dan akhirnya Allah sendiri yang telah melantik Yesus menjadi seorang Mesias. Seperti yang dikatakan dalam Injil tersebut ya. Ada suara dari langit, yaitu engkau anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Nah, kemudian kesimpulannya adalah Yesus adalah Mesias Putra Allah, itu adalah iman umat perdana dan iman penginjil sendiri tentu saja, yang diungkap dalam kisah di atas. Dan yang kedua, kisah itu juga sangat diwarnai oleh iman mereka terhadap Kristus yang telah bangkit. Nah, teman-teman, bagaimana sih sebenarnya proses beriman kepada Yesus gitu kan? Nah, ketika Yesus itu masih hidup, itu tidak ada orang yang mencatat apa yang dibuat atau yang dikatakannya. Jadi ya secara lisan aja mereka mendengarkan Yesus berbicara dan mereka juga meneruskan pembicaraan itu kepada orang-orang lainnya. Tapi setelah Yesus bangkit, nah murid-murid dan semua pengagumnya, pengikut Yesus yang ada di dunia ini sangat terpukul oleh kematiannya dan sangat merasa kehilangan. Namun akhirnya dengan kejadian Pentakosta, akhirnya semangat murid-murid Yesus untuk untuk mewartakan apa tentang semua hal tentang Yesus itu semakin menggebu-gebu. Dari yang mulai lisan sampai akhirnya dituliskan karena saking banyaknya. Nah, mereka akhirnya mengingat-ingat kembali apa sih yang sudah diajarkan Yesus, apa yang sudah dilakukan Yesus, dan mereka menyetujui dan mengamini itu. Mereka setuju bahwa oh iya, yang Yesus ajarkan, yang semua tindakan Yesus adalah benar, itu datang dari Tuhan sendiri. Nah, akhirnya banyak sekali kisah-kisah lisan dan tertulis yang ada tentang Yesus sendiri dan beredar di antara pengikut-pengikutnya. Kemudian sekitar 60 sampai dengan 90 tahun kemudian baru muncul pikiran murid Yesus untuk menuliskan tentang Yesus, tentang hidupnya, ajarannya, dan tindakannya. Dan dengan bimbingan Roh Kudus sendiri, mereka akhirnya berhasil untuk menuliskan kisah tentang Yesus.
Nah, teman-teman, tulisan dalam Perjanjian Baru itu, misalnya Injil ya, itu bukan sebuah buku laporan atau sejarah ya, tetapi itu merupakan seperti sharing pengalaman mereka tentang bagaimana mereka mengimani dan mencintai Yesus sendiri sebagai jemaatnya yang perdana pada saat itu. Maka kita tidak perlu heran jika tulisan-tulisan itu terdapat perbedaan antara Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu mereka mengambil sisi-sisi yang berbeda dalam setiap awal Injilnya. Kita juga tahu ya. Nah, yuk kita lihat gimana sih proses terjadinya tulisan itu mengenai Yesus. Nah, kita bisa melihat di sini ternyata itu dimulai dari 7 atau 6 sebelum Masehi sampai 30 Masehi, yaitu periode hidup Yesus. Nah, Yesus itu lahir kurang lebih tahun 7 atau 6 sebelum Masehi. Kemudian sekitar tahun 27 atau 28 Masehi, ia tuh dibaptis oleh Yohanes Pembaptis dan tampil di depan umum. Teman-teman ingat ya, Yesus itu hanya mewartakan kerajaan Allah selama 3 tahun. Tapi ternyata pengikutnya luar biasa banyaknya dan abadi bahkan sampai saat ini. Nah, coba kalian lihat, sepertinya perjalanan Yesus di dunia ini sama loh dengan perjalanan kalian sekarang dari kelas 10 sampai kelas 12 nanti. Nah, coba kira-kira apa sih yang bisa kamu kamu lakukan selama 3 tahun ini yang meneladani sikap Yesus selama 3 tahun. Jadi kamu bakal tetap diingat, bahkan diteladani oleh adik-adik kelasmu nanti. Nah, kemudian selama 3 tahun itu memang Yesus mewartakan ke segala penjuru yang ada di tanah Palestina. Dan untuk akhirnya Yesus kembali ke Yerusalem, ditangkap dan jatuhi hukuman mati. Nah, antara tahun 30 sampai 120 Masehi itu kitab suci perjanjian baru itu mulai disusun. Murid-murid Yesus itu sangat percaya bahwa Yesus itu telah bangkit. Maka dalam terang kebangkitan ini para murid mulai mewartakan Yesus. Pertama pastinya kepada orang Yahudi dan kemudian baru berkembang kepada bangsa-bangsa yang bukan Yahudi, misalnya Yunani. Nah, kemudian antara tahun 120 sampai 400 Masehi itu baru dibentuknya sebuah kanon. Kemarin kita sudah belajar ya tentang kanon. Kanon itu apa ya? Yaitu sebuah daftar resmi kitab suci perjanjian baru. Nah, banyak karangan tentang Yesus yang beredar. Nah, ini sangat membingungkan umat. Maka umat itu sulit untuk membedakan mana yang beneran, mana yang tidak. Akhirnya gereja itu dalam kurun waktu tersebut menetapkan 27 kitab sebagai kanonik. Artinya diakui sebagai kitab suci. Yang pertama pembagiannya ini ya, ada Injil. Ingat, Injil hanya ada 4, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Seperti lagu yang sudah kalian nyanyikan tadi ya. Kemudian ada para rasul dan surat-surat Paulus. Kemudian surat kepada orang Ibrani. Dan ada surat-surat Katolik. Kenapa kok ketujuh surat ini dinamakan surat Katolik? Teman-teman, Katolik itu artinya umum, terbuka untuk umum. Jadi surat ini tidak ditujukan kepada penduduk atau orang tertentu, tapi ditujukan untuk semua orang yang membaca. Berbeda dengan kitab surat-surat para rasul, Rasul Paulus. Kalau surat Rasul Paulus itu ditujukan untuk jemaat tertentu, tapi yang surat Katolik itu tidak. Nah, yang terakhir adalah wahyu, tentu saja wahyu kepada Yohanes. Nah, teman-teman, kenapa sih kok kita harus membaca kitab suci? Ternyata ini loh teman-teman, seorang santo bernama Hieronymus itu mengatakan bahwa karena tidak mengenal kitab suci berarti tidak mengenal Kristus. Kalau kita ingin mengenal Kristus lebih dalam, maka bukalah kitab suci. Di situ ada semua hal yang dikatakan, yang dilakukan oleh Kristus sendiri. Dan Santo Paulus juga menegaskan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Nah, kalau kita ingin berjalan dalam kebenaran, maka bukalah Injilmu, baca setiap hari dan direnungkan. Nah, kemudian
Karena kitab suci adalah buku gereja, yaitu buku iman gereja. Gereja menerima ini sebagai yang suci dan ilahi, karena di dalam Alkitab itulah terkandung semua sabda dari Allah melalui para nabi dan melalui Yesus sendiri dalam perjanjian baru. Nah, selain itu, kitab suci ini juga semakin mempersatukan diri kita dengan saudara-saudara kita dari gereja-gereja Kristen lainnya. Nah, teman-teman, membaca kitab suci dalam rangka membina sikap iman itu ada 2 syarat. Yang pertama, dengan iman dan keyakinan. Dan yang kedua, dengan ketekunan dan pembiasaan diri membaca kitab suci. Nah, oke, ini adalah sedikit tentang uraian tentang kitab suci perjanjian baru. Kalau ada pertanyaan, kalian boleh WA saya atau video call juga boleh, pokoknya hubungi saya saja melalui WA, oke? Terima kasih, selamat pagi, selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.